adalah seorang perempuan. Teoritisi politik sangat kontroversial, berani, dan sangat cerdas. Tertarik menganalisis sifat politik dan masyarakat zaman modern, dunia modern, penerbangan, teori ketidakpastian, dunia camp konsentrasi, Holocaust, dan kaum Stalinis. Menurutnya zaman modern, zaman penemuan ilmiah dan geografis, mulai dari Columbus dan Copernicus, awal abad ke-20 ini menutup zaman modern ini. Secara politik dunia modern yang kita diami sekarang lahir saat pertama kali ledakan bom atom berlangsung. Katanya, dia adalah Hannah Arendt. Dalam tulisannya tentang politik memang tidak selalu benar saat menitik beratkan zaman modern daripada dunia modern. Masih tetap benar bahwa karyanya paling terkenal merujuk peristiwa sejarah penting kurun 1600-1900 pada zaman Yunani klasik dan Roma. Inilah obsesinya, kebebasan, keniscayaan, hubungan, kecuali terhadap norma. Ia ingin pada tema yang terus ada ini, yang tidak begitu saja menghasilkan teori politik Hegelian. Karyanya pun masuk postmodern, di mana semua idealisme yang menyangkut tujuan menjadi tumpuan perhatian. Lahir 1906 di Hannover, tahun 24 masuk Universitas Marburg, belajar filsafat dibimbing Heidegger yang menjadi kekasihnya. Pengaruh Heidegger tidak hanya sikapnya yang memuja, yang beraroma Yunani, tapi juga metode etimologis sering dipakainya dalam menuntun konsep, dalam menentukan konsep kunci seperti kerja. Putus dari Heidegger, dia menjadi murid Karl Jasper dan menyelesaikan tesis doktornya. Dan pada tahun 29 itu menikah dengan Gutenstein, menulis biografi tentang wanita Yahudi yang menjadi tokoh Berlin terkenal, Rahel Varnhagen. Bangkitnya Nazisme tahun 33, Hannah Arendt dan suaminya mengungsi ke Paris bertemu Walter Benjamin dan para imigran Yahudi lain.
Video. Perancis jatuh tahun 40. Bergerak. Hannah Arendt pindah Amerika dan menetap di New York Masuk sampai TV. meninggal tahun 75. Buku pertamanya tentang The Origin of Totalitarianism merupakan tesis doktornya tahun 51 terbit. Diilhami peristiwa Holocaust, edisi buku ini menganalisis bangkitnya Nazisme dan Stalinisme. 2/3 bagian pertamanya membahas presiden historis, moda atau gaya perilaku politik totaliter, khususnya yang diberlakukan terhadap bangsa Yahudi yang secara historis dianggap paria. Buku ini juga membahas bagaimana imperialisme memperkenalkan struktur administrasi di mana efisiensi saja tanpa tergantung tujuan yang dicapai menjadi unsur paling penting, yang pasti lebih penting dari kehidupan dan kesejahteraan bangsa yang dikolonisasi. Campuran mengerikan rasisme dan pembantaian administratif ada bersama dalam berbagai aspek imperialisme. Hannah Arendt menunjukkan orang tak bernegara menimbulkan masalah yang tak teratasi bagi negara bangsa di masa perang. Bila tidak mendapat kewarganegaraan, identitas hukumnya, orang-orang ini berpotensi jadi korban sembarangan tindakan polisi di luar jangkauan hukum. Sasaran dicari ketertiban, bukan hukum. Hannah Arendt menunjuk ciri pokok totalitarianisme dalam upaya tanpa kenal lelah menghilangkan identitas korban, baik sipil maupun psikologis. Dia menyarankan lebih penting daripada memuliakan hak manusia dalam negara bertatanan hukum adalah perjuangan menyelamatkan manusia agar tidak tersingkir di mata hukum, serta perjuangan kekuasaan secara semena-mena. Akibatnya, meski sendiri hukum itu tidak bagus, namun kehilangan status hukum adalah kehinaan, hingga status kriminal lebih disukai karena ini adalah sebuah status hukum walau minimal. Hilangnya asasi manusia bagi orang tak berkenegaraan, berkewarganegaraan, berarti hilangnya status legalitas terhadap semua hak. Konsekuensi lain hilangnya hak sipil lebih banyak merupakan hilangnya hak untuk bertindak, mengeluarkan pendapat daripada hilangnya kebebasan dan untuk berpikir. Ini pada dasarnya tindakan dan pemikiran merupakan tindakan publik
perlu ada sesama manusia. Mengisyaratkan pembahasan dan analisis panjang tindakan yang pada dasarnya bersifat politik. Bencana besar bagi yang tidak memiliki hak. Menggugat bukan hanya hilangnya hak tertentu, kebebasan, persamaan, kebahagiaan, dan sebagainya. Karena hanya bermakna dalam masyarakat tertentu saja, melainkan juga hilangnya hukum, hilangnya komunitas katanya. Oleh sebab itu, bukan hilangnya hak tertentu, melainkan hilangnya suatu komunitas yang mau dan mampu menjamin hak apapun, mendatangkan bencana dari sekian banyak orang. Hak asasi manusia itu bersifat abstrak. Artinya hak yang ada secara independen tanpa tergantung kelompok manapun. Sebenarnya bukanlah hak. Saat memikirkan Holocaust dan konsentrasi Stalin sebagai kunci bentuk politik totaliter, dan menunjukkan seluruh kelompok manusia secara sistematis dilucuti hak asasinya kemanusiaannya. Pertanyaan adalah, apa yang sebenarnya terjadi? Masalah jurang tak terseberangi antara kengerian pemusnahan suatu bangsa dan representasinya. Pemusnahan bangsa makin penting saat pengamat melihatnya. Orang yang selama dipaksa mengakui bahwa ini proyek kemanusiaan yang benar-benar jahat, sekarang muncul kesimpulan yang sama gelapnya dengan kejahatan. Dua pemusnahan bangsa itu hanya bisa dipahami sebagai kejahatan puncak, didorong sejenis heroisme menyimpang, tetapi tetap saja adalah heroisme. Heroisme orang yang tidak pernah berhenti, betapapun buruk akibatnya, berakibat mereka sangat menonjol. Oleh karena itu, kita tak bisa melupakan para korban, tetapi juga tidak bisa melupakan Hitler. Hannah Arendt menghadapi masalah ini langsung, bukannya menghakimi nasisme atau Stalinisme. Ia sistematis menganalisa kerja totalitarianisme, tidak setara dengan despotisme, di mana sang penguasa memaksa masyarakat tunduk pada citranya. Despot ini adalah seorang yang membuat setiap orang menjadi calon musuh atau musuh
Sebenarnya totalitarianisme tak punya musuh, menghasilkan korban orang tak berdosa seperti orang Yahudi. Sering menjadi anggota masyarakat terintegrasi dengan sempurna. Hannah Arendt menunjukkan orang-orang tidak berdosa yang status yuridisnya bisa dihapuskan begitu sempurna, yang selalu menjadi musuh sejati negara, orang yang tidak memiliki status ilegal sedikitpun. Tim totaliter melakukan teror terhadap sekumpulan orang yang sepenuhnya takut. Yang paling penting, dia membunuh pribadi, moral dan psikologi hingga kematian tak bernama. Negara totaliter mirip dengan sindikat rahasia di siang hari bolong. Dalam kegiatan normalnya menggunakan negara dan politik rahasia, tidak dilandasi apa-apa selain mitos yang dibuatnya. Negara totaliter dilandasi propaganda, tidak dipengaruhi realitas material. Lewat propaganda, beda jahat bajik, orang dikejar dan para pengejar, realitas dan fantasi dihapuskan. Orang-orang Yahudi saat itu dipaksa bersekongkol dengan masa konsentrasi. Itu contohnya. Kengerian totalitarianisme menurutnya sebenarnya kepatuhan anggota-anggotanya bukan pada penjelasan psikologis yang mendalam atau kemauan politik yang memusingkan. Ini landasan yang sebenarnya dari status itu. Totalitarianisme menurut Hannah Arendt datang dari keinginan bisa menghadapi peristiwa paling mengerikan abad 20. Dalam bukunya The Human Condition, Hannah Arendt mengembangkan teori politik yang sudah ada sejak Yunani kuno, namun lenyap di zaman modern. Faktor pendorong melakukan ini pandangannya. Dunia modern, di sini politik sebagai lingkungan di mana manusia bebas bertindak. Secara umum sudah tidak ada lagi. Sebab lingkungan sosial atau rumah tangga dalam Yunani kuno, lingkungan kebutuhan pemeliharaan rumah tangga dan kebutuhan sepenuhnya mendominasi kehidupan politik itu sendiri.
Ini setara banalisasi politik, yaitu bangkitnya totalitarianisme, bukanlah kebetulan. Sedangkan tindakan dan penguasaan utilitarianisme sudah tidak kreatif lagi dan menjadi tujuan sendiri. Berubah hanya menjadi cara mencapai tujuan. Kepatuhan dan kebutuhan mengecilkan dimensi politik dari kehidupan manusia. Perbedaan umum pun terjadi antara aktif dengan kontemplatif. Aktif terdiri atas karya, pekerjaan, tindakan. Sedang kontemplatif lingkungan pemikiran, kontemplasi pada keabadian. Keberadaan analisa Hannah pada aktif, hidup aktif namun kedua lingkungan itu sama, baik pekerjaan maupun karya dalam hidup aktif terkait kebutuhan pemuasan keperluan biologis sehari-hari, dan kedua terkait penggunaan dan objek yang kekal, merupakan kegiatan terkait cara tidak punya tujuan sendiri. Kehidupan seseorang seharusnya tak hanya atas pekerjaan dan karya, namun harus diakui tragedi masyarakat demokrasi modern. Banyak kehidupan sangat terbatas. Lingkungan tindakan tempat setiap individu melakukan tindakan sama dengan individu lain. Kebebasan hanya bisa direlevisikan dalam hubungannya dengan sesama. Sosial mendominasi yang dulunya dikotomi antara lingkungan kebutuhan pribadi dan lingkungan politik yang bersifat publik. Pemikir politik paling berpengaruh, Locke dan Marx, mengakui pentingnya kebutuhan. Marx berpikir paradoks. Ia mengunggulkan kekuatan pekerjaan bukan karya sebagai penghasil kekayaan dan penegas esensi manusia. Marx mengatakan bahwa bersama masyarakat komunis dan runtuhnya negara,
tak seorang pun dipaksa bekerja demi kebutuhan. Masing-masing bisa berburu di pagi hari dan mengkritik di malam hari tanpa harus menjadi seorang pemburu dan kritikus. Konsepsi pekerjaan macam ini dekat dengan konsepsi Hannah Arendt dalam kaitannya dengan lingkungan politik sebagai kreativitas murni dalam lingkungan kebajikan. Kondisi manusia yang selalu berubah alias tidak pernah tetap di dunia modern sekarang ini membuat manusia memperoleh lagi kebebasannya. Perkembangan teknologi membuat pertanyaan tentang sosial, tentang keperluan dan bagaimana memenuhinya menjadi mubazir. Kegiatan pokok dalam kehidupan orang-orang yang ada dalam masyarakat tak lagi untuk memenuhi kebutuhannya saja seperti sebelumnya. Hannah Arendt kembali ke pertanyaan sosial tentang revolusi Prancis dan Amerika dalam bukunya On Revolution. Di situ ia mengatakan bila bagian pertama revolusi Prancis menekankan hak asasi manusia hingga peranan cukup penting dalam sejarah umat manusia, maka teror Jacobin 1793 mereduksi kebebasan potensial dalam revolusi menjadi upaya pengutamaan kebutuhan dasar semata. Pentingnya upaya memecah pertanyaan sosial itu mengurangi penderitaan seruan hak asasi manusia 1789 menjadi diabaikan. Oleh karena itu, revolusi mengarah ke dalam gagal merealisasikan potensi universalisnya. Revolusi Amerika melaksanakan pembentukan konstitusi setelah kemerdekaan dari Inggris. Orang Amerika pun meletakkan hak dan kebebasan di atas pertanyaan sosial, mempersembahkan revolusi progresif kepada dunia. Bagi Hannah Arendt, rakyat Amerika lebih dekat dengan rakyat Prancis dalam melembagakan lingkungan politik dan kebebasan. Bila diramalkan, mungkin pembeda yang dilakukan Arendt antara pekerjaan dan karya sering dikritik. Para kritikus tak pernah gagal bertanya mengapa Arendt bisa mengklaim pekerjaan untuk memperbaiki kondisi sosial atau dasarnya pada pilihan membantu sesama bisa dianggap sebagai bentuk kehidupan yang lebih rendah.